sementara nggak bisa lewat mobil. Hujan deras mengguyur perumahan di wilayah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir juga merendam permukiman dan memutus akses jalan warga. Sejumlah warga bahkan terjebak banjir. Kendaraan roda 2 terlihat mengalami mati mesin akibat terendam banjir dan terpaksa menuntun sepeda motor. Selain merendam jalanan, banjir juga sempat masuk ke permukiman warga dan mengganggu aktivitas warga. Deras ya, kencang. Terus mungkin ini kan aliran got-nya agak menyempit lah, karena mungkin lama nggak ada ini akhirnya kan meluap. Jadi otomatis tempat penampungan air got ini meluap lah, nggak cukup. Warga berharap ada perbaikan saluran air sehingga air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan banjir kembali. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Sebuah rumah di Jalan Kesayangan, Kelurahan Pegadungan, Jakarta Barat terbakar. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Sebuah rumah yang berada di Jalan Kesayangan, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Kepulan asap terlihat keluar dari lantai 2 rumah. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung berusaha mencari titik api yang berada di dalam rumah. Tak hanya itu, sejumlah petugas damkar juga terlihat naik ke atas genting rumah untuk memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga yang berada di sebelahnya. Menurut salah seorang penghuni rumah, diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Ya, awalnya pas adanya turun, itu bau kayak korsleting listrik gitu kan. Akhirnya dia ngomong ke teteh, itu bau apa? Nah, akhirnya teteh ngecek tuh ke atas, ternyata ada bau korsleting. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Petugas menerjunkan 4 mobil pemadam berserta puluhan personil agar api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Hilang kendali, sebuah minibus mewah terbakar di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir yang terekam kamera ponsel warga saat sebuah minibus terbakar di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum terbakar, minibus sempat menabrak tiang penerangan jalan hingga terbalik ke arah sebaliknya. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut pihak kepolisian, sang pengemudi dapat diselamatkan oleh pengendara lainnya yang saat itu sedang melintas. Minibus yang kondisinya sudah hangus terbakar baru dapat dievakuasi 2 jam kemudian setelah mobil derek tiba di TKP. Kanan dan menabrak daripada tiang listrik. Kemudian keluar jalur dan akhirnya terbalik mobil dan keluar asap dan terbakar. Pak, untuk kondisi supir gimana? Kondisi supir alhamdulillah baik-baik saja dan tidak ada korban jiwa. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di ruas tol Bintaro sempat mengalami kemacetan panjang hingga sejauh 2 km. Kasus kecelakaan ini pun ditangani Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 2 orang terluka akibat ledakan tabung gas yang terjadi di Pasar Cisarua, Bogor. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Tabung gas meledak di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi.
Ledakan diduga terjadi akibat tabung gas LPG ukuran 3 kg yang bocor milik penjual bubur ayam yang biasa mangkal di depan kios jamu. Akibat kejadian ini 2 orang mengalami luka-luka. Salah seorang merupakan pengendara motor yang melintas. Kedua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Paru Cisarua Bogor guna mendapatkan perawatan medis. Buka baru pasang terpal, udah mencium bau gas gitu. Awal buka, ini gas kan kemungkinan kan gerobak saya belum bawa, tapi gas udah bau nih gitu kan. Beres saya bawa gerobak yang gede, yang buat bubur, taruh, saya pulang. Adek baru beres, pasang. Pas begitu, adek saya ngangkatin bubur ke gerobak itulah kejadiannya. Sementara itu, polisi telah memberi garis pembatas untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah terguling setelah menabrak trotoar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski pengemudi dan penumpangnya selamat dalam kecelakaan tunggal ini, namun mobil mewah rusak berat. Mobil mewah jenis Fortuner ini terguling usai menabrak trotoar di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu malam. Beruntung pengemudi serta penumpangnya selamat meski mobil alami rusak berat dan kaca mobil pecah serta satu ban depan terlepas diduga akibat kerasnya benturan. Petugas dibantu relawan dan warga kemudian mengevakuasi mobil yang terguling ke posisi semula dan mendatangkan sebuah mobil towing. Di arah rumah sakit, Pak. Menuju ke pasar mungkin dia. Arah pasar gitu, Pak ya. Terus sebelum terbalik dia menabrak apa dulu, Pak? Trotoar, Pak. Trotoar jalan ini. Terus terbalik di situ. Habis blok kayak gitu, jalan langsung oleng dia. Oleng terbalik. Kasus kecelakaan tunggal ini telah ditangani Polsek Pahandut Palangkaraya untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Oknum Pas Pamres bernama Praka Riswandi Manik bersama 2 oknum TNI AD lainnya bernama Praka Heri Sandi dan Praka Jasmowir menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap pemuda Aceh bernama Imam Maskur di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang kali ini, Auditor Militer Jakarta menuntut para terdakwa agar dihukum mati dan dipecat dari Kesatuan TNI. Dalam tuntutannya, Auditor Militer tidak menemukan adanya hal yang meringankan. Pasalnya perbuatan para terdakwa sudah masuk dalam kategori sadis dan tidak berperi kemanusiaan. KUHP, pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan secara bersama-sama, dan pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP penculikan secara bersama-sama. Jadi auditor yakin berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan para terdakwa ini adalah tergolong sadis, tidak manusiawi, yang di luar batas perikemanusiaan. Sebelumnya, Auditor Militer Jakarta membeberkan sejumlah fakta atas tindak pidana penculikan, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan hingga aksi membuang jasad yang dilakukan 3 prajurit TNI ini terhadap seorang warga sipil. Aksi keji itu berlangsung pada 12 Agustus 2023 dan jasad korban dibuang pada pukul 1.00 waktu Indonesia Barat 13 Agustus 2023 di sekitar daerah Purwakarta, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Rawa Burung, Kabupaten Tangerang berunjuk rasa di Jalan Perimeter Utara, akses Bandara Soekarno-Hatta menuju Jakarta. Warga menuntut uang ganti rugi bangunan yang dipakai untuk landasan pacu runway 3. Itulah tuntutan sejumlah warga yang berunjuk rasa di Jalan Perimeter Utara akses menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Senin siang.
Warga Rawaburung, Kabupaten Tangerang menuntut pembayaran rumah mereka yang digusur untuk perluasan landasan pacu runway 3 Soekarno-Hatta. Sudah 5 tahun tanah mereka belum juga dibayarkan Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai bentuk protes, warga yang didominasi emak-emak dan anak-anak ini membawa spanduk, poster, dan bendera kuning turun ke akses jalan menuju bandara dan Jakarta. Ini waktu ini kan saya diukur per meter yang katanya mau dibayar. Ternyata saya dijajakin uang. Saya udah ke pengadilan, udah ke suruh sini, udah sering demo sering saya nih. Tapi dianggap sepele, mau dia kan orang pintar, Angkasa Pura. Kami kan orang bodoh. 97 bidang tanah diantaranya rumah permanen dan non-permanen diakui warga masih belum dibayar pihak Angkasa Pura II yang ditempati lebih dari 1.000 warga. Padahal pihak Angkasa Pura sebelumnya menjanjikan akan mengganti rugi tanah warga tersebut. Akibat aksi ini, jalan perimeter utara akses menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Jakarta mengalami kemacetan panjang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pasca bentrok antar ormas di Kota Bitung, Sulawesi Utara Sabtu pekan lalu, polisi sudah menangkap 7 tersangka yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya terluka. Polres Bitung dan Polda Sulut berhasil mengungkap para terduga pelaku bentrokan antar ormas yang terjadi di Kota Bitung Sabtu sore lalu. Kapolda Sulut didampingi Kapolres Bitung, Direskrimum dan Kabid Humas Polda Sulut beserta Forkopimda Bitung menggelar konferensi pers di Polres Bitung Minggu malam. 7 terduga pelaku berhasil ditangkap, diantaranya pria berinisial RP dan HP yang diduga melakukan penganiayaan di TKP Sari Kelapa, Kelurahan Bitung Timur. 5 terduga pelaku lainnya di TKP Jalan Sudirman, pria inisial GK, FL, BI, MP, dan RA. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya 5 sajam jenis parang, pedang samurai, badik, dan anak panah serta 2 buah kayu totara. Kapolda mengatakan kondisi Kota Bitung saat ini sudah mulai kondusif dan menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan orang-orang yang ingin mengacaukan Kota Bitung. Kami tentu sangat berterima kasih yang pertama kepada seluruh masyarakat di Kota Madya Bitung yang telah bersama-sama ikut menjaga, berpartisipasi untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas baik dari TNI, Polri maupun pemerintah Kota Madya Bitung untuk menjaga situasi ini. Tidak hanya masyarakat, termasuk juga para tokoh, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dibuktikan bahwa kemarin malam sudah dilakukan pertemuan dan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan kemudian mempercayakan proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedur hukum. Sebelumnya bentrokan terjadi antar 2 ormas di pusat Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu sore kemarin. Bentrokan diduga terjadi karena adanya kesalahpahaman antara 2 kubu ormas saat saling melintas. Akibat peristiwa ini, 2 warga dikabarkan mengalami luka-luka sementara 1 warga lainnya meninggal dunia. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francis Darungo, iNews melaporkan. Polisi menetapkan seorang petugas Satpol PP sebagai tersangka dan telah ditahan terkait kecelakaan maut mobil dinas Satpol PP yang mengakibatkan 2 orang tewas. Peristiwa terjadi di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta. Polisi menetapkan pengemudi mobil dinas Satpol PP sebagai tersangka yang menyebabkan 2 orang tewas. Akibat kecelakaan, seorang pengemudi ojek online tewas di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di flyover Tanjung Priok, Jakarta. Sementara seorang petugas Satpol PP tewas di Rumah Sakit Koja. Mobil dinas Satpol PP yang menabrak 2 motor pada Jumat lalu kini masih diamankan di kantor unit Satuan Wilayah Laka Lantas Jakarta Utara sebagai barang bukti. Jadi pengemudi ini semula berada di lajur kiri, kemudian mau menyalip pindah ke lajur kanan. Di saat di lajur kanan dia mau balik lagi ke lajur kiri, tetapi tiba-tiba masih ada kendaraan roda 2 di lajur kiri sehingga dia panik, sehingga membanting setir kendaraan oleng dan menabrak batas jalan. Tersangka dikenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.
Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Hamas Israel berencana memperpanjang masa gencatan senjata. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengecam keras serangan Israel ke Palestina. Kecaman disampaikan Jokowi saat membuka International Summit of Religious Authorities atau pertemuan para pemimpin agama. Dalam acara ini, Jokowi juga menekankan pentingnya gencatan senjata secara permanen. Tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita. Di dunia yang super modern sekarang ini, masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikit pun. Gencatan senjata harus segera dilakukan. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan perundingan damai harus segera dimulai. Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan hal tersebut tegas dinyatakan dalam Konstitusi Indonesia. Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam merajut keberagaman, dalam menjembatani perbedaan-perbedaan dan dalam mempersatukan kemajemukan. Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Semua isi rumah sakit Indonesia sudah dievakuasi ke Gaza Selatan, termasuk 3 warga negara Indonesia. Kita sempat kehilangan kontak beberapa hari dengan 3 warga negara Indonesia dan diterima beberapa informasi yang saling simpang siur. Alhamdulillah kontak sudah dapat dilakukan saat ini. Mereka dalam kondisi aman dan sehat dan ketiganya saat ini berada di Gaza Selatan. Kita akan terus memantau perkembangan masa terus ini dalam kaitan upaya untuk mengevakuasi. Untuk masalah humanitarian terus yang 4 hari saja memerlukan sebuah debat yang luar biasa yang akhirnya resolusi Dewan Keamanan PBB dapat dicapai hanya untuk 4 hari. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah sebuah ceasefire yang lebih permanen. Karena kalau 4 hari dan 4 hari itu dikaitkan dengan pelepasan sandera dan sebagainya, maka tidak akan cukupi untuk penyaluran bantuan kemanusiaan yang unhindered. Sekali lagi tadi di dalam paparan kami sampaikan bahwa UNRWA mengatakan dengan situasi kemanusiaan yang sudah sangat parah seperti ini, maka setiap hari itu diperlukan 800 truk untuk masuk ke Gaza. Tanpa sebuah ceasefire yang permanen, maka kebutuhan itu tidak akan pernah dapat tercukupi. Pemirsa, calon legislatif dari Partai Perindo terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Salah satunya adalah dengan menggelar bazar murah di Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta. Tingginya harga kebutuhan pokok direspon caleg Partai Perindo dengan memberikan ribuan paket sembako murah untuk warga di wilayah RW 7 Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bazar sembako murah digelar Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur sekaligus caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta, Berman Nainggolan. Paket berisi beras premium 2,5 kg dan minyak goreng 1 liter dapat ditebus warga hanya dengan Rp20.000. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haritanu Sudibyo bahwa kami pengurus Partai Perindo harus turun, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga hari ini dengan tujuan itu kita turun berbagi dengan masyarakat. Atas kepeduliannya Bapak Berman kepada warga kami, masyarakat Pisangan Timur,
di mana harga sembako sekarang sangat mahal, tapi alhamdulillah beliau masih peduli dengan warga-warga di lingkungan kami. Jadi seperti itu kami sangat mendukunglah, mensupport program ini. Program Bazar Sembako Murah juga digelar Berman Nainggolan di RW 15, Kelurahan Pisangan Timur. Sebanyak 500 paket sembako disediakan yang dapat ditebus warga pemegang KTA Partai Perindo dengan harga Rp20.000. Saya sangat berterima kasih sekali atas bantuan paket ini, benar-benar sangat bermanfaat bagi kami semua. Partai Perindo yang mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini hadir di tengah masyarakat untuk meringankan beban mereka di tengah tingginya harga bahan pokok. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 pasangan calon Pilpres dan Parpol peserta pemilu menandatangani deklarasi pemilu damai yang digelar oleh KPU. KPU percaya pemilu 2024 bisa dilaksanakan secara damai dan netral. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka deklarasi kampanye pemilu damai 2024. Deklarasi pemilu dibacakan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan diikuti oleh 3 pasangan calon di Pilpres 2024. Usai pembacaan deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen deklarasi. Penandatanganan melibatkan 3 pasangan calon Pilpres dan seluruh partai politik peserta pemilu. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meyakini seluruh peserta pemilu akan berkontestasi secara sehat, karena menurutnya yang saat ini bersaing nantinya akan kembali bersama di pemerintahan maupun di parlemen. Beliau semua ini adalah aktif di pemerintahan. Dengan demikian sindir menyindir juga saya kira juga pasti akan sedikit berkurang, karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing. Dan yang paling penting kami meyakini para pasangan calon presiden wakil presiden niatnya hanya satu, untuk menjaga kedamaian Ibu Pertiwi dan untuk membangun negeri tercinta Indonesia. Selain deklarasi damai di KPU, 3 pasangan calon presiden di Pilpres 2024 juga menandatangani deklarasi kampanye damai tertib dan taat hukum yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu bersama kepolisian dan kejaksaan. Masa kampanye Pilpres akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye ini diharapkan tidak ada perpecahan dan tentunya harus netral. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Bawaslu memanggil Abdesi terkait dugaan pelanggaran acara Desa Bersatu. Dalam acara yang digelar pada 19 November lalu, Abdesi diduga tidak netral dengan mendukung terhadap salah satu pasangan Capres-Cawapres. Bawaslu hari ini memanggil Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan netralitas kepala desa di acara Desa Bersatu yang digelar pada 19 November lalu di Gelora Bung Karno. Pelaporan dilakukan sebelumnya oleh Aliansi Masyarakat Pemilu Jurdil. AMPPJ melaporkan ketua hingga sekretaris panitia acara serta Gibran yang juga hadir dalam acara tersebut. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara tersebut. Banyaknya bukti yang diduga acara tersebut mengarahkan dukungan terhadap capres. Selain video amatir yang banyak beredar di media sosial, tanda pengenal peserta juga bertuliskan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Padahal perangkat desa seharusnya bersikap netral dalam Pilpres, karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Bahkan aturan netralitas aparatur sipil negara sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tim Liputan iNews melaporkan. Di acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku jengkel pada sikap penguasa saat ini. Menurut Megawati, sikap penguasa saat ini mirip dengan penguasa di era Orde Baru. Saya hanya minta kalian nurut sama saya, jangan takut.
terus maju tempur, tapi tidak ada kekerasan, taat perintah. Kita ada negara merdeka berdaulat, punya ketatanegaraan, ketata pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Enak aja undang-undang aja, emangnya punya siapa? Ibu udah gemes benar. Udah pokoknya kita jalan terus kampanye. Kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh umpamanya lapangannya, kalau itu namanya kultur Orde Baru yang Ibu alami pada waktu. Megawati juga sempat mengungkit kasus jubir TPN Aiman Wicaksono yang dilaporkan oleh 6 lembaga ke polisi. Aiman dilaporkan terkait pernyataan dugaan ketidaknetralan aparat. Salah satunya pemasangan CCTV di KPU daerah yang terkoneksi dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Mereka yang gaji siapa? Rakyat Indonesia. Benar apa enggak? Ya insaf, makanya nggak usah takut. Ngapain baru? Saya kan dengar tuh, saya kayaknya kan kok Bu Mega nggak kelihatan, ya kemana dia, gitu kan? Padahal saya selalu tahu kan, wah ini kok di sana digituin, di sini digituin, di situ ini Pak Iku tuh, nih saya lihat tuh, siapa namanya? Aiman. Iya makanya nggak usah takut. Maksud saya, masa orang nggak boleh ngomong, yang boleh ngomong sebelah sana melulu? Kan yang nggak adil dong ya. Makanya saya bilang sama wartawan, sekarang waktunya saya boleh ngomong, dan kalau saya dibully, kamu saya gugat, tahu nggak? Kamu harus nulis, memasukkan berita yang sama dan setara dengan yang lainnya. Betul apa tidak? Enak aja. Untung ada Pak Haritanu mau gabung. Media sosial diramaikan dengan berbagai video mengenai netralitas ASN di tahun politik. Mereka mendukung agar ASN netral di pemilu 2024. Pemirsa, jelang kampanye pemilu 2024 yang akan dimulai esok, Bawaslu bersama polisi dan kejaksaan menghadirkan rapat koordinasi deklarasi pemilu damai 2024. Dalam kesempatan itu Bawaslu bersama TNI dan Polri menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Saya Mirfa Suri undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. 27 November 2023. Izinkan kami mengucapkan Rakornas Gakumdu dihadiri oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, ketiga calon presiden dan wakil presiden juga turut hadir, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rakornas Gakumdu juga bertujuan meningkatkan solidaritas sekaligus menyamakan pemahaman persepsi dalam sebuah penegakan hukum pemilu dalam mewujudkan keadilan pemilu. Rakornas mengangkat tema Gakumdu mengawal pemilu 2024 yang demokratis dan bersahabat. Bawaslu bersama TNI dan Polri menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta masyarakat agar jangan terprovokasi dengan adanya hoaks yang bisa memecah belah bangsa. Yang penting masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya hoaks, dengan adanya ajakan-ajakan hasutan yang kemudian bisa
memecah belah persatuan dan kesatuan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga kembali menegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. TNI dan Polri juga telah membuat deklarasi damai di setiap wilayah. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada